Pemirsa, ini kami juga sajikan dampak gas air mata terhadap tubuh menyebabkan gangguan mata, mata berair, gatal, perih, panas seperti terbakar dan penglihatan kabur. Nah, ini mungkin kabar ini sempat Anda lihat juga foto-foto dari para korban dengan kondisi mata merah terkena gas air mata di beberapa media belakangan ini. Kemudian juga gangguan pada kulit terasa seperti terbakar, kulit ruam, gatal pada bagian kulit tertentu. Sebenarnya apa yang ada di dalam kandungan gas air mata ini? Nah, ini adalah zat-zat kimia yang ada di dalam gas air mata dan memang gas air mata ini dilemparkan fungsinya adalah untuk memecah keramaian. Karena memang cukup perih di mata dan juga menyebabkan sesak dan juga berpotensi untuk mengakibatkan atau membawa pengaruh lainnya terhadap kesehatan. Nanti kita akan dengarkan juga pandangan dari dokter mengenai hal ini. Baik, untuk bisa memberikan pandangannya mengenai pernyataan dari pihak kepolisian yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri pada hari Senin kemarin, saya akan perkenalkan para narasumber yang akan menemani saya dalam perbincangan ini. Yang pertama adalah ada Bung Opan Lamara, selaku pengamat sepak bola juga, mewakili suara supporter, mewakili suara masyarakat yang pastinya juga punya pandangan tersendiri saat mendengarkan Pak Kadif Humas menyampaikan itu. Bang Opan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Put. Baik, saya yakin Bang Opan ini sangat gemes mengenai beberapa hal yang diungkapkan, baik itu pihak kepolisian dan berbagai pihak. Tapi nanti kita akan tahan dulu, kita dengarkan pendapat Bang Opan. Kami juga akan perkenalkan narasumber lainnya, sudah hadir secara daring, akan memberikan pendapatnya, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, selaku penasehat Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam. Baik, dan juga akan memberikan informasi kepada kita sebenarnya apa yang bisa kita dapatkan, dampak yang bisa kita rasakan, dampak dari para korban ini setelah terkena lemparan gas air mata. Akan dijelaskan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Agus. Selamat malam, Mbak. Baik, nah ini mungkin kita akan pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu meminta pendapat Pak Arianto terhadap apa yang disampaikan oleh Kadif Humas. Ini betul-betul menuai reaksi negatif dari masyarakat. Terus terang saja Pak Arianto. Ya, kalau saya menanggapi gini ya, itu kan yang diceritakan bahwa gas air mata itu tidak mematikan. Itu memang betul, karena gas air mata itu kan cuma melukai ya. Cuman penggunaan gas air mata itu sebetulnya ditujukan untuk kepada para pelaku yang anarkis. Dan itu untuk menghentikan supaya dia tidak melakukan tindakan anarkisnya. Jadi di sini di dalam di kanjuruhan ini ya, itu penyebab matinya, penyebab sehingga banyak orang mati itu bukan karena kena gas air mata memang, tetapi yang menimbulkan banyak orang mati. Yang mati itu kan orang yang kekejet-kejet kan, orang tadinya mau lari, kemudian lewat pintunya sempit dan kekejet-kejet. Nah, kenapa itu terjadi ras seperti itu? Yaitu karena ada tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun. Dan bersamaan dengan itu pintunya ditutup. Dan itu kejadiannya pas pada waktu bubaran di mana pasti akan terjadi ras gitu. Jadi yang menimbulkan kematian orang banyak itu bukan hanya bukan gas air mata. Air mata hanya melukai, tetapi yang menimbulkan adalah akibat daripada adanya tembakan ke tribun dibarengi dengan penutupan gerbang. Mungkin bukan penyebab langsung Pak, tapi penyebab tidak langsung Pak. Ya, mungkin bukan penyebab langsung, tapi penyebab tidak langsung Pak. Yang kita cari penyebab yang langsungnya dong. Kalau kita kan sekarang kan ingin tahu, kok banyak yang mati kan gitu. Kenapa? Ya karena gas air mata ditembakkan tribun, kemudian pintunya ditutup. Itu penyebabnya. Adapun kalau penyebab tidak langsung itu banyak, stadion kurang memenuhi syarat lah, kemudian petugas pengamannya kurang mengetahui lah, itu tidak langsungnya gitu. Kalau yang langsung yang jelas itu tadi, karena tembakan ke tribun dibarengi dengan pintu ditutup dan pas itu terjadi pada waktu peak hours, itu penyebab langsungnya itu gitu. Baik, walaupun bukan penyebab langsung Pak, menjadi penyebab tidak langsung, tapi juga memiliki peran vital yang mengakibatkan akhirnya ada ratusan korban jiwa Pak dalam peristiwa ini. Ya, justru makanya itu kalau saya bilang ya, di dalam kasus ini yang mestinya yang didalami adalah siapa yang menyuruh menembakkan itu gitu.
Karena menurut saya ya, kalau prajurit yang benar, yang normal, dia tidak akan menembakkan itu ke situ. Dia tahu risikonya itu. Tapi kok ini bisa terjadi. Yang kedua, kenapa pintunya itu kok ditutup pada saat pas bukaan? Kan mestinya enggak. Betul. Ini mestinya didalami. Itu kalau kita ingin nyari sebabnya loh ya, bukan nyari salah, menyalahkan siapa yang salah. Gitu. Baik, terus terang Pak, kami juga tidak ingin saling menyalahkan. Kita hanya duduk bersama di sini. Kita juga ingin mengedukasi masyarakat juga, termasuk juga untuk meredam berbagai informasi liar yang beredar, Pak. Sehingga ingin kami konfirmasi, ingin kami luruskan, kami dudukkan dari beberapa ahli untuk bisa mengutarakan pandangannya, Pak, mengenai hal ini. Nah, termasuk juga kita minta pandangan dari Pak Arianto tadi. Pak Arianto tadi juga sempat mengatakan kalau ini adalah petugas yang normal tidak akan melemparkan gas air mata ke tribun karena sudah tahu efeknya. Berarti ada yang salah, ada yang tidak normal, ada ya hal seperti itu dong Pak. Berarti ada hal mencurigakan Pak. Saya menduga ya perilaku menembakkan gas air mata ke tribun itu bukan perilaku yang normal untuk prajurit yang benar. Itu prajurit yang keliru. Nah, kelirunya itu apakah dia itu karena tidak tahu, atau dia karena diperintah, atau karena dipengaruhi oleh intelektual dader yang saya bilang. Pak, dipengaruhi oleh kita yang menutup itu. Pak, saya selalu masih berpedoman kayak gitu. Ya, Pak, dipengaruhi oleh intelektual dader, Pak. Ada aktor-aktor lain selain aktor di lapangan, Pak. Berarti kemungkinan besar ini semua masih dugaan ya, Pak? Masih asumsi. Ini semua masih dugaan. Saya menduga keras. Karena apa ya? Setiap kerusuhan yang menimbulkan korban yang gede banget itu di Indonesia ini ya, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada pelakunya itu hanya terjadi yang di lapangan saja. Mesti ada orang yang di belakang. Baik. Contohnya misalkan demo anarkis itu, kan ada yang bayar ini. Itu yang saya anggap itu sebagai intelektual dader gitu. Baik. Di sini pun saya yakin ini ada yang mengendalikan itu. Nah, gitu. di sini untuk bikin negara ini kacau, untuk bikin polisi dibully, kira-kira gitulah arahnya itu. Pak Arianto begitu yakin mengatakan ini, walaupun sejak awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah baru sebatas asumsi, baru sebatas dugaan. Tapi Bapak menilai kuat melihat apa yang sudah pernah terjadi di Indonesia mengenai hal-hal mengenai kerusuhan seperti ini. Berdasarkan pengamatan saya. Berdasarkan pengamatan Pak Arianto. Baik. Di Indonesia. Pak, kemudian apa manfaat bagi sang intelektual atau aktor intelektual ini? Apa yang dituju, apa yang dicari dengan adanya kerusuhan yang sampai menewaskan ratusan ini? Yang dituju adalah menimbulkan kekacauan di negara ini dan kemudian menyudutkan polisi supaya dibenci pada rakyat. Itu kira-kira tujuannya lah gitu kan. Tapi dia nggak mikir bahwa itu akibatnya apa? Orang banyak yang mati yang nggak berdosa sampai mati banyak itu. Berarti kemungkinan dari kacamata Pak Arianto sebenarnya yang akan disudutkan, yang akan dijadikan korban adalah polisi, Pak. Begitu? Betul. Sebenarnya niat Antara awalnya. Tapi niat awalnya adalah menimbulkan kekacauan negara ini. Supaya negara ini kelihatan kacau dan pemerintah nggak benar sehingga perlu segera diganti. Kira-kira gitulah. Pak, untuk apa Pak? Yang saya anggap sebagai intelektual dader itu. Ini menarik karena ini bisa diusut lebih lanjut lagi. Apalagi Bapak punya pengalaman segudang mengenai hal ini. Kemudian untuk apa Pak? Untuk membuktikan atau untuk menunjukkan bahwa negara chaos ini untuk apa? Karena menjelang pemilu kah? Atau karena menjadi tuan rumah di ajang G20 kah? Atau apa sebenarnya? Bukan. Dia punya kepentingan. Kalau ini kacau, dia itu kepentingannya diuntungkan. Kira-kira itu aja lah. Kepentingan diuntungkan, kepentingan pribadi Pak dari aktor intelektual ini? Ya kepentingan kelompoknya. Ini intelektual dader itu tidak hanya satu orang. Pasti pengaruhnya besar dia dan punya kemampuan mengaruhi dan banyak sekali akalnya itu. Tapi saya yakin itulah. Gitu. Baik. Bang Ovan, ini kita memang membahasnya awalnya dari pernyataan dari Kadif Humas yang mengatakan seperti itu bahwa bukan penyebab kematian, memang betul. Kita sudah berikan informasi kepada masyarakat tidak secara langsung, tapi kemudian ini menjadi penyebab tidak langsung. Tapi kemudian Pak Arianto dengan penjelasannya, pengamatannya, pengalamannya ternyata memberikan kepada kita, membuka pikiran kita ada kemungkinan-kemungkinan lain sebenarnya di belakang semua ini, Bang Ovan. Sebelum saya menanggapi itu, Put, saya ingin sedikit merefresh kita semua. Tentang larangan FIFA terhadap penggunaan senjata api dan juga gas air mata atau membawanya ke dalam stadion oleh pihak keamanan tentunya. Di Stadium Safety and Security Regulation, pasal 19B dinyatakan tentang 2 poin itu, bahwa dilarang atau diharamkan oleh FIFA, aparat keamanan atau siapapun membawa senjata api dan gas air mata ke dalam stadion. Satu, senjata api. Senjata api jelas karena efeknya mematikan. Ya, peluru tajam mematikan. Yang kedua, gas air mata. Mungkin benar banyak pendapat orang bahwa itu tidak mematikan. Tapi ingat, seperti yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi, bahwa
efek yang ditimbulkan dalam menembakkan gas air mata adalah efek sporadis. Problemnya di situ, kenapa sangat dilarang oleh FIFA. Sporadis dalam arti begini, pada saat gas air mata ditembakkan, maka sasarannya, maaf saya koreksi Pak Rianto, bukan hanya pada perusuh saja, tapi sporadis kepada yang perusuh, yang damai, anak kecil, ibu-ibu, orang tua, orang sakit, orang sehat, semua kena efeknya. Dan itu jenis manusia ini berkumpul dalam stadion yang sama. Berbeda dengan demonstrasi, jelas demonstran karakternya satu, kan begitu. Betul. Nah, akibat dari efek sporadis ini, maka semua orang tentu mengalami kepanikan. Saya setuju dengan poin itu. Kemudian kepanikan, ingin cepat menyelamatkan diri saat yang bersamaan, puluhan ribu manusia mencari jalan yang begitu kecil, begitu sempit. Pilihan pada saat itu kan ada dua. Saya pernah mengalami 2 kali gas air mata ini di GBK. Ya. Salah satunya masih Liga Kansas, kemudian Persib lawan Persija tahun 2001 kalau tidak salah. Pada saat itu GBK yang kapasitasnya masih 115 ribu penonton, artinya 3 kali lipat dari besarnya Kanjuruhan, hanya ada satu gas, selongsong gas air mata yang katanya jatuh kecelakaan, tidak sengaja ditembakkan. Dan itu jaraknya dari saya waktu itu mungkin 100 meter lebih. Kita seantero stadion itu merasakan perih. Ya, apalagi nih Kanjuruhan yang 3 kali lebih kecil dari GBK, kemudian full 42 ribu penonton. Artinya apa? Bahwa memang sangat ketat FIFA perihal ini. Nah, yang kedua agak menarik nih dan semakin menarik. Nah, mungkin Bang Ovan, mohon maaf, saya akan potong sebelum kita ke poin kedua tersebut. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan Bang Ovan. Tapi juga kita akan minta pendapat dari Dr. Agus ini mengenai bagaimana dampak dari para korban, dokter, yang sudah terkena gas air mata. Karena saya baca di berita, saya dapatkan keterangan juga dari para korban. Hingga hari ini, padahal sudah berlalu seminggu lebih, mereka masih merasakan dampaknya, ada yang matanya masih merah dan sebagainya, dokter. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara sebagai dokter paru untuk menjelaskan bagaimana dampaknya terutama pada saluran nafas dan paru ya. Jadi kalau kita lihat bahwa gas air mata ini sebagian besar komponennya adalah bahan-bahan yang bersifat iritan. Nah, iritan ini apabila mengenai suatu organ, dia akan menyebabkan terjadinya suatu iritasi epitel atau permukaan mukosanya. Dan itu akan menimbulkan beberapa dampak. Sebagian besar dampak dari iritasi ini adalah sifatnya yang akut, jangka pendek ya. Ya, sebagian besar itu biasanya akan menghilang dalam waktu 30 sampai 60 menit. Ya. Nah, beberapa gejala tadi sudah disebutkan di dalam pernyataan sebelumnya dalam bentuk infografis ya, seperti kalau kena kulit akan menyebabkan suatu iritasi, kulit kemerahan, panas, rasa terbakar. Kalau kena mata menjadi mata merah, kemudian rasa terbakar, panas, kemudian berair. Ya. Nah, kalau kena saluran nafas akan menyebabkan terjadinya hidung terasa panas, hidung berair, tenggorokan terasa sakit, terasa seperti tercekik, kemudian batuk, berdahak, bahkan bisa sampai ke paru menyebabkan nyeri dada ataupun sesak napas. Pada beberapa orang yang telah memiliki penyakit dasar sebelumnya seperti asma maupun penyakit paru kronik, biasanya dapat terinduksi terjadinya serangan asmanya maupun PPOK. Nah, ini ada sebagian besar yang dialami pada orang-orang yang terkena gas air mata. Dan biasanya di dalam rekomendasi tidak boleh terkena lebih dari 20 menit. Nah, kalau lebih dari 20 menit sampai 30 menit lebih terekspos akan bisa menimbulkan dampak yang lebih berat ya. Meskipun di dalam beberapa laporan dampak lebih berat ini memang tidak banyak ya. Dampak yang lebih berat adalah akan terjadinya iritasi yang lebih berat pada saluran nafas bawah sampai ke paru yang dapat berdampak menimbulkan suatu keluhan pernapasan yang lebih berat yang muncul karena suatu akut lung injury, akhirnya terjadi suatu respiratory distress yang dapat meningkatkan risiko kematian. Nah, risiko kematian ini kalau kita lihat sangat kecil. Dalam beberapa literatur maupun jurnal yang sudah pernah dipublikasi, beberapa kasus dilaporkan meninggal karena respiratory arrest distress ya, akibat terhirup. Nah, terutama pada konsentrasi gas air mata yang sangat tinggi dan di ruangan tertutup yang ventilasinya. Karena sebagian laporan yang ada di berbagai jurnal tersebut yang meninggal karena kondisi respiratory distress ini adalah kasus-kasus yang di dalam indoor ya, di suatu ruangan tertutup ya, bisa di dalam rumah yang
diberikan dilempar gas air mata, kemudian ada beberapa di penjara. Itu kondisi indoor dengan ventilasi tidak bagus membuat konsentrasi sangat tinggi dan terpapar dalam jangka waktu lama sehingga terjadi kondisi tersebut. Tetapi perlu diketahui bahwa risiko kematian ini sangat kecil. Dari kasus 5.130-an yang pernah dilaporkan, itu ada 2 kasus kematian yang meninggal karena gas air mata ini. Meskipun begitu, kita tidak boleh menampilkan bahwa risiko kematian itu tetap ada, walaupun sangat kecil. Kemudian, apakah ada dampak jangka panjang? Di dalam berbagai laporan jurnal yang ada bahwa pada beberapa kasus terjadi suatu dampak sequelae atau yang menetap dalam jangka panjang meskipun sudah selesai pajanannya, kemudian sudah kembali ke tempat semula masing-masing, di rumah ataukah di tempat kerja. Itu beberapa yang mungkin muncul ada terjadinya gejala pernapasan yang menetap, yang misalnya seperti batuk yang menetap, kemudian sesak napas yang menetap yang kita kenal sering dalam dunia dokter paru itu disebut sebagai reaktif airway dysfunction syndrome. Ini suatu kondisi gejala pernapasan yang menetap setelah suatu exposure dari bahan iritan. Kemudian beberapa juga dilaporkan ada pandangan kabur yang menetap, ya. Kemudian juga ada beberapa masalah dari sisi psikologis, ya, atau kecemasan terkait dengan dampak yang menetap dari gas air mata ini. Baik, mungkin dokter. itu secara garis besar seperti itu, Mbak. Baik, ya, Dokter Agus, ini salah satu hal yang juga diakui oleh pihak kepolisian bahwa gas air mata ini kadaluarsa. Tahun 2019 kadaluarsanya. Dokter, apakah ini memperparah, memperburuk dampak dari gas air mata tersebut kepada mereka yang terkena? Tapi mungkin nanti ya Dok, kita akan jeda sejenak. Setelah jeda, mohon untuk bisa dijelaskan dan juga memberikan informasi ini kepada masyarakat. Kami akan kembali pemirsa saat lagi.